Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani, NIM 120045, Prodi Teknologi Pendidikan 2, Universitas Muhammadiyah Bonet. Resume: warisan kebudayaan. Kebudayaan menurut kultur bahasa Belanda, kultur bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti, ini berkembang dari kultur sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta atau karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Budaya secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan manusia. Adapun manusia makhluk keberbudayaan. Pengertian manusia secara bahasa: manusia berasal dari kata manu, Sanskerta mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genius, atau seorang individu. Dalam hubungan dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup, living organisme. Terbentuk pribadi seorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrem. Dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal yang termasuk genetika, tradisi, sedangkan menurut horizontal terdapat geografi, fisik, sosial, maupun kesejahteraan. Tak kala seorang bayi lahir, ia merasakan perbedaan suhu dan kehilangan energi. Dan oleh karena itu ia menangis menuntut agar perbedaan itu berkurang dan kehilangan itu tergantikan. Dari sana timbul anggapan dasar bahwa setiap manusia dianugerahi kepekaan untuk membedakan, sense of desma, dan keinginan untuk hidup, untuk dapat membutuhkan sesuatu. Alat terpenuhi kebutuhan itu bersumber dari lingkungan. Siklus hubungan manusia. Adapun bahwa lingkungan dan manusia atau manusia dan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan sebagai ekosistem yang dapat dibedakan beberapa lingkungan alam yang berfungsi sebagai sumber daya alam, sedangkan lingkungan manusia berfungsi sebagai sumber daya manusia. Sedangkan lingkungan buatan yang berfungsi sebagai sumber daya buatan. Pengertian kebudayaan. Kata budaya merupakan bentuk majemuk dari kata budidaya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Sebenarnya kata budaya hanya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur, dalam bahasa Inggris kultur, sedangkan dalam bahasa Latin dari kata kolera. Kolera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah atau bertani. Kemudian pengertian ini dapat dikembangkan dalam arti kultur, yaitu sebagai segala daya aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
Tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud pikiran, wujud kelakuan, wujud fisik. Kurikulum, sosiologi, dan hubungan antara keduanya. Ada berbagai definisi kurikulum yang sudah berkembang sering dinamika dan diunigkan dalam praktik pendidikan di sekolah. Beberapa definisi tersebut antara lain dijelaskan oleh Bobbitt. Kurikulum adalah sebuah jalan untuk mempersiapkan murid untuk peran masa depan mereka dalam masyarakat dan industri baru. Sedangkan menurut Johann Dewey, kurikulum merupakan rekonstruksi berkelanjutan untuk memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan terorganisasi dengan baik. Menurut Good, kurikulum adalah sebuah rencana umum untuk umum tentang isi atau materi tertentu dari instruksi bahwa sekolah harus memenuhi kualifikasi untuk sertifikasi serta dapat melanjutkan bidang profesional atau kejuruan. Hubungan antara kurikulum dan sosiologi adalah salah satu tujuan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik hidup dalam kehidupan masyarakat. Asumsinya, peserta didik berasal dari masyarakat, didik oleh masyarakat, dan harus kembali ke masyarakat. Ketika peserta didik sudah kembali ke masyarakat, tentunya ia harus kembali dengan kompetensi-kompetensi sehingga mampu menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, maka sangatlah logis jika perkembangan kurikulum juga dilandaskan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan awal sosiologi kurikulum. Munculnya sosiologi kurikulum yang menjelaskan konsep analisis tentang kurikulum, yaitu klasifikasi, kode. Menurut klasifikasi, yaitu perorganisasian pengetahuan ke dalam kurikulum. Analisis terkait transmisi pengetahuan berdasarkan kritik berdasarkan praktik pedagogi di sekolah. Kurikulum dibagi menjadi klasifikasi dua klasifikasi, yaitu Hickey yaitu merujuk pada perjalanan tradisional ketat standarnya, sedangkan Weak classification yaitu kurikulum terintegrasi batasan antara subjek dan lemah. Kode, sedangkan kode adalah yaitu prinsip regulatif yang ditekankan melalui jumlah sistem pesanan, terutama kurikulum dan pedagogi. Ada dua tipe kurikulum, yaitu collection dan intergen. Menurut Michel Video lahir pada tahun 1934 di London. Ia adalah kolega dari Bali yang merintis pendekatan baru The New School of Education. Ia fokus pada kajian sosiologi pengetahuan dan isu kurikulum. Dalam reformasi pendidikan, dia menurut Michel yang peran kurikulum adalah memutuskan apa yang harus dilakukan sekolah maupun hal-hal yang dilakukan sekolah. Selain itu juga harus menekan bagaimana mencari jalan alternatif untuk mengembangkan intelektual murid-murid sebagai relasi generasi muda di negaranya. Selain itu, publikasi kayaknya lainnya adalah menurut Command and Control, Making the Course for Bacon. Ilmu pengetahuan dalam yang ketiga, ilmu pengetahuan dalam perspektif sosiologi. Ilmu pengetahuan dalam sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam masyarakat, analisis sosiologi meliputi proses
interaksi sosial yang terkait dengan kehidupan sosial kultur masyarakat tingkat nasional. Ilmu pengetahuan dibagi atas kelompok besar, yakni kelompok ilmu-ilmu alam natural dan kelompok ilmu-ilmu alam secara khusus mempelajari fenomena fisik, meliputi antara fisik, kimia, biologi, astronomi, dan geologi. Sedangkan ilmu sosial mempelajari fenomena non fisik yang segala atau menghubungkan dengan perilaku manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Dalam berbagai hal manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu manusia harus hidup secara sosial. Ia tidak boleh mementingkan diri sendiri. Fungsi sosial dari dalam ilmu pengetahuan: memahami keberagaman budaya masyarakat, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, meningkatkan kemampuan yang berpikir kritis, mendorong terciptanya integrasi sosial. Adapun fungsi pendidikan dan prevensi sosiologi yaitu memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, mempertahankan pembagian kerja. Ruang lingkup sosiologi pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Interaksi guru dengan siswa. Interaksi ini timbul dengan lembaga pendidikan yang mana dalam bentuknya selalu berkaitan dengan pembelajaran dan menyampaikan pengetahuan antara seorang guru dengan murid, di mana kelompok dan organisasi ini intrasekolah. Problema ini menjadi fokus dan pembahasan sosiologi pendidikan. Hal ini lantaran dalam kelompok sosial lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Struktur dan fungsi sistem pendidikan. Kajian dalam sosiologi pendidikan juga berfokus daripada pangan natara struktur dan sistem ada di dunia pendidikan. Sistem yang terakhir yaitu menjadi fokus kajian dan dalam sosiologi pendidikan. Sistem pendidikan masyarakat berhasil diterapkan publikasinya. Misalnya untuk sistem pendidikan adalah kurikulum. Landasan yang harus diketahui atau dikembangkan untuk sosiologi pendidikan yaitu untuk dapat melihat perkembangan sosiologi pendidikan, alasannya ada 3, yaitu pendidikan tidak mau harus menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Yang kedua yaitu partisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah satu pihak, namun di pihak lain dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Pendidikan memerlukan perangkat analisis sosiologi karena ia bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran. Einich. Yang keempat yaitu proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai aturan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam sebuah kelompok masyarakat, sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peran karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Fungsi sosial. Fungsi umum dari sosialisasi dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu sudut pandangan individu. Sosialisasi berfungsi sebagai peran
Sosiologi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan menyelesaikan diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Adapun kepentingan masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, berluaskan dan warisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai norma terpelihara dan dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Adapun tujuan sosialisasi adalah setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya di mana tersebut mengikat pada warganya. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat hingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Kebutuhan masyarakat dan terjadi bila diantara warga saling berinteraksi dengan peran masing-masing. Adapun jenis-jenis sosiologi berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer dalam keluarga dan sosialisasi sekunder dalam masyarakat. Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut dapat sejumlah individu dalam situasi yang sama terpisah masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu bersama-sama menjalani hidup yang terkurung dan diatur secara formal. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu sesama kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1 sampai 5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak itu mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarganya sendiri. Secara terhadap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain dan sekitar keluarganya. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi seorang memberi suatu identitas diri yang baru, sedangkan dalam proses desosialisasi seorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Adapun tipe sosialisasi formal dan informal. Yang dimaksud sosialisasi formal adalah sosialisasi tipe ini menjadi mulai lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Sedangkan sosialisasi informal, sosialisasi tipe ini terdapat masyarakat atau dalam pergaulan bersifat kekeluargaan seperti teman, sahabat, anggota, klub, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Baik, adapun proses sosialisasi yang dimulai seorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai yang pertama itu tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, tahap menerima norma kolektif. Baik, saya akan menjelaskan tahap yang pertama yaitu persiapan atau sering disebut pre-party stage.
Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Tahap meniru, play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak meniru peran-peran yang dilakukan oleh orang lain atau orang dewasa. Pada tahap-tahap ini mulai terbentuknya kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakak, sebagai dan keluarganya, dan anak mulai tuju menyadari apa yang tentang dilakukan seorang ibu, apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dan tahap ketiga yaitu tahap siap bertindak atau game stage. Peniruan yang dilakukan dengan sudah melalui berkurang dan digantikan oleh peran secara langsung, dimainkan sendiri dengan sepenuh kesadaran. Sedangkan tahap penerimaan normal yaitu generasi stage, generalisasi atau author. Pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa, dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang luas. Baik, itulah penjelasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.